Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai apa kabar abang kakak semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Salam hormat kami untuk para senior dan guru-guru kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang support dan resisten ya teman-teman, seperti yang banyak di request oleh teman-teman semuanya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan resisten dan apa yang dimaksud dengan support. Support dan resisten itu sebetulnya adalah pertemuan antara seller dan buyer yang terjadi di market, teman-teman. Nah, untuk resisten sendiri, resisten itu diawali dengan munculnya candle bullish atau candle hijau disusul dengan munculnya candle bearish atau candle merah. Oke, next, setelah kita tahu apa itu resisten, kita juga harus tahu resisten itu ada resisten sempurna, yang tidak sempurna, terus resisten yang kuat. Bagaimana kita tahu resisten yang kuat? Resisten yang kuat itu adalah resisten yang memiliki arah yang sama. Karena resisten ini adalah perintah untuk OP sell nantinya, maka dua-duanya informasi yang dibawa oleh candle bullish dan candle bearishnya harus sama-sama turun. Itu untuk resisten yang kuat. Sementara resisten yang sempurna itu apabila close price dan open price di antara dua candle ini tidak terdapat gap atau resistennya segaris lurus. Apa sih fungsi resisten yang kuat dan sempurna itu? Nah, di market resisten yang kuat dan sempurna itu memberikan kekuatan penuh untuk terjadinya penurunan hingga setengah sampai 1 periode ke depan. Lalu bagaimana apabila kita ketemu dengan resisten yang tidak kuat? Apakah dia juga mampu memberikan kekuatan untuk turun? Tetap bisa, tapi tidak mungkin sekuat yang resisten sempurna dan resisten kuat di atas. Nah, di market biasanya teman-teman juga akan menjumpai resisten yang memiliki segaris lurus, resisten sempurna, tapi dia tidak bukan resisten kuat. Jadi dia tidak searah. Apakah resisten yang seperti itu juga memiliki kekuatan untuk memantulkan candle? Ya. Kenapa? Karena kekuatannya itu dibangun dari close price dan open price-nya yang segaris tadi. Maka dia akan mampu memantulkan sementara sebuah pergerakan candle sebelum kemudian candle itu akan naik lagi. Lalu bagaimana kalau misalnya ada resisten yang sudah tidak searah, ada gapnya lagi? Maka dia kekuatannya akan lemah dan akan mampu ditembus oleh pergerakan candle selanjutnya. Gitu ya teman-teman untuk resisten. Sekarang kita beralih ke support. Support itu diawali dengan munculnya candle bearish atau candle merah yang disusul dengan candle bullish atau candle hijau. Harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, sama seperti resisten tadi, support juga terbagi menjadi support sempurna, support tidak sempurna, support kuat, dan support tidak kuat. Support yang kuat tentunya yang memiliki arah sama, informasinya dua-duanya minta naik. Nah, support yang sempurna dia yang memiliki close price dan open price dari dua candle itu segaris lurus. Fungsi support yang kuat dan sempurna ini apa, Kak? Nah, fungsinya dia memberikan kekuatan untuk pergerakan candle selanjutnya mengarah ke atas. Atau kalau misalnya kita di market untuk ancang-ancang OP buy. Biasanya support yang kuat dan sempurna itu dia susah untuk ditembus baik di periode yang sedang berjalan atau di periode-periode selanjutnya. Sekarang kita coba untuk cek di market yuk, seperti apa support dan resisten yang ada di market. Oke, di sini kita lihat ada support untuk candle bearishnya dia minta naik, candle bullishnya minta naik. Ini yang dinamakan support ya teman-teman. Sekarang kita coba cari lagi lainnya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada support. Dia informasi candle bearishnya dia naik ke atas, informasi candle bullishnya dia turun ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada gap
di antara candle bearish dan candle bullish-nya. Jadi dia sudah bukan support yang kuat, tapi juga bukan support yang sempurna. Makanya kenaikannya hanya terjadi sampai 2 candle itu aja, nggak mampu menembus resisten yang ada di sebelah kiri. Next, kita coba cari lagi pelan-pelan. Ini ada support lagi teman-teman, bisa lihat. Untuk candle bearish-nya dia minta naik, candle bullish-nya minta naik. Tapi teman-teman lihat, dalam prosesnya candle bullish-nya ada kebocoran teman-teman. Kebocoran ini mengindikasikan bahwa kenaikan tidak akan lama. Terbukti munculnya resisten. Oke, kita cari lagi ya, pelan-pelan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada support, dia meminta naik dua-duanya bearish dan bullish-nya. Supportnya juga segaris. Nah, maka kekuatan yang dihasilkan juga sangat kuat ya teman-teman. Bahkan ketika kita lihat dia tidak bisa ditembus sampai di periode selanjutnya. Next kita ke resisten ya. Teman-teman bisa lihat di sini terbentuk resisten. Dalam prosesnya candle bullish-nya dia meminta turun dan candle bearish-nya sinyal kenaikan ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat jawaban dari sinyal kenaikan itu muncul support baru, tapi resistennya tetap dia akan memerintahkan untuk turun. Oke, coba kita cari lagi. Nah, di sini juga ada double resisten ya teman-teman. Dalam prosesnya kita lihat candle apa yang membentuk resisten ini. Teman-teman lihat di candle bearish-nya terdapat sumbu di atas yang merupakan indikasi perlawanan dari buyer. Biasanya ini menandakan bahwa penurunan tidak akan berlangsung terlalu lama. Oke, kita cari lagi ya teman-teman. Nah, ini dia terbentuk resisten yang segaris, walaupun dia berbeda arah ya teman-teman. Yang satu candle sinyal kenaikan, satunya meminta naik. Tapi dia membentuk resisten dan dia segaris. Maka dia tetap akan turun walaupun jawaban dari permintaan naiknya itu akan dijawab dan menjadi sebuah koreksi. Kalau saya, biasanya titik OP saya akan saya tentukan setelah terjadinya jawaban dari koreksi yang ada itu. Teman-teman bisa lihat di sini bahkan penurunannya bisa lebih dari sampai 1 periode ya teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di situ terbentuk rejeksi yang terkonfirmasi dan membentuk resisten baru. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini tentang support dan resisten. Yang harus teman-teman ingat dan pahami bahwa ketika ada candle bullish bertemu dengan candle bearish atau candle hijau bertemu dengan candle merah, itu namanya resisten. Dan ketika ada candle merah bertemu dengan candle hijau atau candle bearish bertemu dengan candle bullish, itu disebutnya support. Gitu ya teman-teman, itu tolong dihafalkan dan dipahami. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar atau bergabung di grup Diadara yang caranya saya tuliskan di description box. Sekali lagi kami tidak bermaksud menggurui, kami hanya ingin berbagi, ingin sharing ilmu yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Let's trading with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.